Selamat sore, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di rumah dan dimanapun berada pada saat ini. Mari bersama-sama di dalam menyambut dan memasuki Minggu Prapaskah yang diawali dengan hari Rabu Abu yang akan kita bersama-sama mulai dalam ibadah kita pada sore hari ini. Karena itu saya jemput Bapak Ibu dan saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah awal masa Prapaskah yang dalam tahun gerejawi dikenal Rabu Abu. Dalam perayaan ini kita menghayati hidup dengan sikap merendah dalam pertobatan di hadapan Allah sebagai respon atas kasih-Nya bagi kita. Dalam bingkai kelemahan kita yang berasal dari debu tanah, kasih Allah yang agung menjadi kekuatan kita. Karena itu marilah kita mengerahkan hidup kepada Tuhan dalam ibadah pada sore hari ini, di dalam tuntunan tema merespon kasih Allah dengan pertobatan. Hai, mari sembah yang maha besar. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umat-Nya yang maha esa. Mulia namanya, tahtanya megah. Umat-Mu lemah dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Kasih setia-Mu berlimpah terus, ya Hari Pembela dan Kawan Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam dalam kasih Kristus Sang Pengampun bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Ya Tuhan, kami hanyalah debu. Kami tak mampu menjalani hidup dengan baik di hadapan-Mu. Kami sering tidak menghargai kasih dan anugerah-Mu. Pikiran, perbuatan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah diselamatkan. Karena itu, kami mohon, sucikanlah dan tahirkanlah kami, ya Tuhan, dari segala pelanggaran kami. Ku
datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah, atas dosa-dosaku dan pelanggaranku. Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah, karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ujilah, ku di depan-Mu sujud sembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan melalui Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca secara berbalasan. Pengakuan dosa.
ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Di dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dengan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Tolong ya Allah, kasihanilah. Tolong ya Allah, kasihanilah. Sungguh ku mohon kasih setiamu, ampuni dan hapuskanlah dosaku yang ku gumuli tiada putusnya. Aku bersalah pada dirimu, padamu pula aku mau mengaku. Adil engkau dalam masalahku, suci dan murni di penghukumanmu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman, mempersiapkan kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Maha Kasih, Allah sumber pengampunan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini memperingati hari Rabu Abu, mengawali minggu-minggu Prapaskah ini. Kami diizinkan kembali datang menghadap hadirat-Mu, menyadari keberadaan diri kami sebagai manusia fana, manusia yang penuh dosa, dan manusia dalam segala keterbatasannya, sehingga terus membutuhkan Engkau, Allah yang tidak terbatas. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami akan membaca firman-Mu sebagai sumber tuntunan hidup kami, sebagai kekuatan kami menjalani hari-hari hidup
yang penuh dengan tantangan. Tapi kami sadar Tuhan, begitu banyak kelemahan, begitu banyak ketidaksempurnaan yang kami miliki. Kami mohon Tuhan dalam segala kerendahan hati kami, berikan kami hikmat, buka hati pikiran kami, dan biarlah sungguh Tuhan hanya suara Tuhan yang boleh bersuara bahkan berkuasa dalam hati bahkan hidup kami. Sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, boleh kami hidupi dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Umat-Mu yang mendengar saat ini, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya saat ini, yang Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bahagian firman Tuhan yang akan kita baca. Bacaan pertama dari kitab Yoel pasal 2. Kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepada aku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ia Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan,
kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Injil menurut Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga apuang. Kure sumanga apuang kadami, kure sumanga apuang kadami, kure sumanga
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya lupa hari apa tepatnya, ketika saya buka beranda media sosial saya masih ingat betul karena kata-kata itu cukup membuat saya tergelitik. Saya cukup tersindir juga. Jadi ada sebuah kata-kata dimasukkan oleh seorang teman, dia bilang begini, kalau Anda mau melakukan kebaikan, di luar rumah, tinggalkanlah kamera Anda. Ya. Itu jadi sebuah perenungan memang pendek, tapi saya jujur, saya berdiam agak lama ketika saya buka HP saya bilang saya merenung juga. Mungkin orang ini menulisnya bukan tanpa alasan, tapi pasti didasari oleh sebuah pengalaman, bukan hanya sebuah, mungkin banyak pengalaman di luar sana. Seringkali kebaikan hanya jadi sekedar formalitas, hanya jadi sekedar sebuah kegiatan tanpa makna, karena kehilangan motivasi. Kita ingin berbuat baik, tapi ternyata tidak mampu kita maknai dengan baik karena motivasi kita salah. Kita menolong orang, kita tidak pahami betul bagaimana perasaannya, yang penting selfie-nya dulu. Mang kato, pertama mau Facebook. Neneknya mang kau mau bantu tahu. Ya. Pertama ki persembahan tama gereja, ki bisa natiro tahu tu seng mararang di pertama. Oh, ditiro pisan tu raka-raka anapun no sisin. Banyak hal kebaikan-kebaikan menjadi kehilangan arti, kehilangan makna hanya karena tidak adanya motivasi yang benar. Hidup kita nakuap piato temo hanya sekedar pencitraan. Sama kisah ketika mau pemilihan gubernur di Jakarta, ada cerita ya, ada banyak cerita di situ. Orang bilang, oh pencitraan banget itu. Dia di sini, padahal sebenarnya hatinya enggak di situ. Kita ikut baksos, bisa jadi belum tentu kita senang dengan baksos itu. Bisa jadi kita hanya mau dikatakan orang baik sehingga kita ikut. Tamale laku panti asuhan tamale laku panti jompo tamale tiro tu anak-anak yang cacat Sebenarnya hati kita enggak di situ. Tapi karena kita juga butuh pengakuan bahwa kita baik, koturu bang amiki. Kita ikut saja. Itulah yang disindir, itulah yang ditekankan, ibadah hanya jadi tempat pamer. Ibadah bukan ibadah yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan pelengkap Kidung Jemaat, kalau tidak salah 164 ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh menjiwai ibadah kita, luar biasa sebenarnya kehidupan kita. Tapi berapa banyak kita yang mengaku bahwa saya Kristen, saya beriman kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengimani bahwa iman saya itu bukan iman yang pencitraan, bahwa pelayanan saya di gereja itu bukan pelayanan sekedar pamer, bahwa persembahan yang saya kasih masuk di gereja itu bukan juga ajang untuk menunjukkan kemampuan dan kekayaan saya. Ini yang Tuhan Yesus sindir keras dalam bacaan kita hari ini dari Matius pasal 6. Dengan keras Tuhan ulang-ulang kata munafik. Munafik. Begitu bencinya Tuhan dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau kau bersedekah, kalau kau berdoa, kalau kau berpuasa, tapi itu bukan lahir dari dalam hati, itu munafik. Nakuap atau temo munaroh. Penuh kepura-puraan. Saya menyanyi tapi sebenarnya hati saya menggerutu.
Saya bersyukur di rumah, saya mengadakan syukuran, tapi hati saya nemu. Kenapa? Winde tawe mabuk bang moya na. Tak apa namang kata apa teh? Ibadah bukan ibadah. Hidup bukan dihidupi dengan makna, tapi hanya sekedar dijalani. Tuhan menekankan, kalau mau bersedekah, tidak usah dilihat orang. Kalau mau kasih bantuan, nggak usah selfie. Tidak usah pamer bahwa saya sudah bantu ke sini. Tidak usah minta pengakuan. Kalau saya berdoa, nggak usah saya berdoa panjang-panjang. Tidak usah bertele-tele. Justru jadi masalah ketika kadang-kadang kita berdoa terlalu panjang. Mama atau anggota jemaat. Saya pernah baca lelucon orang yang susah tidur. Jadi dia ke dokter. Terus dokter mau kasih obat, dia bilang, sebelum saya kasih ke obat saya harus tanya, apa yang bisa bikin kau tidur? Dia bilang, cuma satu yang bisa bikin saya tidur, kalau saya ke gereja dan Pak Pendeta berdoa. Bisa Kak tidur itu? Lelucon, tapi ya itu juga sindiran buat kita. Pendeta, majelis kalau mengambil bagian, bahwa ternyata bukan kata-kata yang indah, bukan tele-tele yang panjang yang dibutuhkan, tapi doa yang sungguh-sungguh muncul dari hati, apa yang sungguh-sungguh dirindukan, itu yang kita naikkan. Ketika engkau berpuasa bukan untuk kepentinganmu, ketika engkau berpuasa tidak usah tunjukkan. Kenapa mukamu loyo? Iyo puasa nak. Kenapa kau puasa? Iyo, masa-masa prapaskah 40 hari harus puasa ki. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak mau itu. Yang sebaliknya Tuhan katakan, kalau mau bantu orang tidak usah dilihat. Kalau mau berdoa tidak usah bertele-tele. Masuk rumahmu, masuk kamarmu, kunci, berdoa kau di dalam. Itu kan doa antara kau dan Tuhanmu. Kalau kau mau berpuasa, tidak usah orang tahu kau berpuasa. Justru apa? Kasih segar mukamu, minyaki kepalamu, cuci mukamu. Berarti apa? Ibadah kita laksanakan dengan sukacita. Tidak ada paksaan. Motivasi kita jelas. Tidak ada pencitraan. Itu yang mau ditekankan dari bacaan inti kita hari ini. Motivasi itu jadi dasar utama dalam kita melakukan ibadah. Apa tujuan saya beribadah? Apa tujuan saya datang di Rabu Abu ini? Ini yang mau bersama-sama kita renungkan di sore ini. Untuk apa saya datang di Rabu Abu ini? Untuk apa saya beribadah di Rabu Abu ini? Saya sadar siapa saya. Saya tahu siapa saya, Tuhan. Saya hanya manusia berdosa yang tidak punya hak sedikit pun atas kehidupan saya. Sekalipun begitu banyak hal yang saya miliki. Tapi saya tidak punya hak dan kuasa sedikit pun atas hidup saya. Minta maaf, biasanya kalau Rabu Abu sebelum Corona, habis penorehan tanda salib di dahi, penuh berendah. Foto dulu. Foto dulu, dipamer dulu. Mangkam ditore dahinya. Kalau saya boleh tanya, kira-kira tujuan kita apa itu? Oh iya, agar orang tahu saya sudah bertobat. Agar orang tahu saya saleh. Agar orang tahu saya datang di Rabu Abu. Yoel katakan bukan itu. Kalau sungguh-sungguh engkau mau bertobat, bukan yang di luar yang diperbaiki, bukan yang di luar yang dikoyakkan. Yoel katakan, koyakkanlah hatimu, bukan jubahmu. Konteks waktu itu kalau orang dikatakan berdosa dan mau bertobat,
Esther, ya, dia mengoyakkan jubahnya dan duduk di atas abu. Itu tanda dia mau bertobat. Tapi itu kan yang tampak luar. Orang bilang itu kan casingnya. Software dalamnya bagaimana? Dikoyakkan juga enggak? Diganti juga enggak? Jangan-jangan sama seperti kita. Casingnya iPhone. Softwarenya Mito. Hanya yang luar yang kita koyakkan. Hanya ibadah data kita ikuti. Tapi tidak ada perubahan. Kewajiban-kewajiban agama kita lakukan tanpa kita hidupi. Itu yang Nabi Yoel tekankan. Kalau memang mau bertobat, di dalam yang diperbaiki, di dalam yang diperbarui. Percuma kalau hanya casing luarnya yang diperbaiki tapi dalamnya tidak. Itu namanya bobrok. Tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Anfaedah banget itu. Rabu-abu. Kembali mengingatkan kita di tengah-tengah pandemi saat ini. Merenungi siapa kita. Rabu-abu menggambarkan siapa manusia sebenarnya. Abu itu kalau orang-orang dulu, saya tidak tahu sekarang, tapi saya di kampung juga tidak pakai abu kalau mau basuh piring. Ya. Abu itu biasanya dipakai untuk membersihkan piring. Yang paling parah, pelokurin, kemalotong di dakaran abu gosok. Fungsi abu sebelum ada kawat besi yang dipakai sekarang, luar biasa, membersihkan. Rabu-abu kembali menyadarkan kita bahwa betapa fananya saya, betapa berdosanya saya. Betapa saya butuh kuasa yang luar biasa untuk menyelamatkan saya. Untuk terus menopang saya dalam kefanaan saya sebagai manusia. Yang kedua, Rabu-abu menjadi lambang, menjadi perenungan kita bersama bahwa kita hanyalah manusia rapuh dan lemah. Aku ini hanyalah debu. Debu itu betapa rapuhnya, di pasu sieten, di tiup, dia terbang. Betapa rapuhnya dia. Sehingga dalam segala kerapuhan, dalam segala kelemahan kita, betapa butuhnya kita kuasa yang tidak terbatas, kekuatan yang begitu besar. Kita butuh kasih karunia Tuhan yang harus terus-menerus hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita pulang Rabu-abu kemudian masih tetap kita sombong dengan diri kita, itu yang Tuhan bilang, munafik banget siapa toh? Tidak ada gunanya. Kau sudah diingatkan, sudah disadarkan bahwa engkau manusia fana, engkau manusia lemah, karena kelemahanmu, karena dosamu, engkau harus dibersihkan. Lalu bagaimana saya harus merespon? Ketika memang saya menyadari bahwa saya manusia berdosa, saya manusia lemah, saya penuh dengan keterbatasan. Bagaimana saya harus merespon kasih karunia Tuhan? Bagaimana, yang menurut kata-kata Paulus, bagaimana supaya kasih karunia Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan saya? Selalu kita katakan, ya tuh kita Tosarani, kita orang Kristen adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tapi kadang-kadang itu hanya di mulut. Tidak kita hidupi bahwa memang saya sudah diselamatkan. Pulang gereja ya hidup sehari-hari dilakukan lagi. Pulang gereja yang mau matangga ya matangga. Yang mau bergosip ya bergosip. Yang mau hidupnya bebas ya hidup bebas. Apa gunanya kasih karunia yang Tuhan berikan? Itu yang Paulus dikatakan. Menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kalau memang saya tahu Tuhan begitu baik kepada saya, bagaimana saya harus merespon kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya? Yang pertama, buka hati. Hatinya yang dibuka.
Membiarkan Tuhan masuk dan berkuasa, membiarkan Tuhan bekerja, membiarkan Tuhan membentuk kita. Jangan keraskan hati. Ini yang sering terjadi ketika kita bilang, Tuhan saya mau dibentuk. Tema minggu lalu, hari Minggu, menjadi bejana. Bejana dibentuk bukan dengan proses yang gampang. Masalahnya adalah kita mau dibentuk enggak? Kita mau diproses enggak? Buka hati. Ini sama kadang-kadang kalau orang mau pacaran, hatiku enggak mau terbuka buat dia. Belum ada chemistry. Tapi kalau memang kita sudah mengaku bahwa saya anak Tuhan, saya beriman kepada Tuhan, seharusnya chemistry itu ada. Sehingga apa? Saya harus membuka hati saya, ikuti apa yang Tuhan mau. Kalau saya katakan saya bertobat, maka sesungguhnya pertobatan itu harus saya nyatakan. Ku kakak tongan tu kaleku. Apa radika puang tu parallu ku pemeloi. Apa Tuhan yang harus saya rubah? Sensura morum. Yang kedua, buka mata. Buka hati, buka mata. Lihat baik-baik. Di sekitar kita begitu banyak hal yang bisa membelokkan iman kita. Tuhan Yesus sudah kasih lihat, agama tidak menjamin bahwa segala yang benar ada dalam gereja. Hati-hati dengan agama. Tapi itu pun jangan membuat kita menjadi pesimis bahwa kalau saya lihat bahwa di gereja ada yang tidak benar, pesimis saya. Jadi berpikir tidak baik. Tidak. Kalau kita diperlihatkan pada hal yang tidak baik, imani juga bahwa Tuhan siapkan banyak teladan di luar sana untuk kita lihat. Kalau kita lihat orang yang melayani tidak bagus, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, lihatlah Tuhan yang baik, lihatlah Tuhan yang benar, ingatlah Tuhan yang selalu mengajarkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan kita. Yang terakhir, buka tangan, buka hati, buka mata, buka tangan. Bukan buka tangan meminta, tapi buka tangan mempala, memohon ampun di hadapan Tuhan dan sesama. Itu respon kita untuk kasih karunia Tuhan supaya tidak menjadi sia-sia. Memohon ampun di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak ada gunanya hidup beriman kita ketika kita mempertahankan ego kita dan terus mengimani bahwa saya itu orang yang saleh, saya orang yang benar, saya tidak mau minta maaf. Tuhan kita pengampun, Tuhan saja pengampun. Kita jangan sampai menjadi orang yang egois, yang tidak mau mengampuni orang lain, yang tidak mau memaafkan orang lain. Kalau memang ada yang perlu diakui di hadapan Tuhan, akuilah. Kalau memang ada orang yang meminta maaf kepada kita, saat ini siapapun itu, orang tua dalam keluarga, suami dan istri, ketika dia bermasalah saat ini, ketika masih ada yang mau meminta maaf, ketika kita masih bisa mengakui kesalahan kita, anak-anak ke orang tuanya, saudara, bersaudara, siapapun kita saat ini, kalau memang kita masih bisa menengadahkan tangan, memohon ampun dan memberi maaf untuk orang lain, lakukanlah itu. Karena disitulah sesungguhnya kita mampu merespon kasih karunia Tuhan sebagai wujud pertobatan kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Bertobat adalah sikap atau respon kita terhadap kasih Allah. Dengan menorehkan debu tanah pada dahi atau punggung tangan, kita menghayati bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Dan mengingatkan kita bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa atas hidup serta mati kita.
tubuh serta semua yang kita miliki bersumber dari Tuhan. Karena itu dengan sikap rendah hati, mari datang padanya dalam kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Meski kita tidak layak di hadapan Tuhan karena dosa dan kesalahan, karena berbagai hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya, tetapi Allah lah yang memanggil kita untuk datang kepadanya. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Saudara-saudara, kita berharap bahwa kulit kita merasakan debu yang ditorehkan dan sedikit demi sedikit berguguran menerpa wajah kita. Sebuah simbolisasi kerapuhan kita sebagai ciptaan yang takluk kepada Sang Pencipta yang berhak menetap akhir perjalanan hidup kita. Kita adalah debu dan akan kembali kepada debu. Karena itu, tak ada alasan bagi kita untuk menggantungkan harapan kepada berbagai potensi yang dapat dilakukan dengan tubuh ini. Hanya kepada Tuhanlah kita boleh menggantungkan harapan kita. Sekalipun dunia diterpa pandemi karena sebaran virus, kita tak boleh putus harapan. Karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah jawaban untuk harapan kita. Jauh melebihi pengaruh virus yang menginfeksi tubuh yang rapuh ini. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemulut. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah
Bagi saudara-saudaraku yang menderita sakit, termasuk yang sedang terisolasi karena paparan virus. Tubuh kita memang bisa terlihat lemah dan rapuh karena dia adalah debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi percayalah bahwa di balik semua itu Allah mau berkarya dan menunjukkan kasih kuasa-Nya yang agung melalui tubuh kita secara utuh. Berkaryalah dan melayanilah dengan tubuh yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena setelah itu, yang dari debu ini akan kembali menjadi debu. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah waktu untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama kita masuk dalam doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat anugerah yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Firman Tuhan akan menuntun kita di dalam kita menyatakan persembahan syukur kita dari Mazmur 66 ayat 13. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu
ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Ku muliakan kuasa kasih yang dalam Yesus terjemah. Ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. Diriku tak ku ingat lagi lautan kasih-Ku selami. Betapa mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milik-Mu. Diriku sudah Kau kasih, Kau jual, ya aku pilih. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang cintanya tidak terbatas bagi kami manusia yang penuh dengan keterbatasan ini. Ajar kami sungguh Tuhan untuk menghargai segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya hari ini menjadi tonggak di mana kami sungguh-sungguh mengoyakkan hati kami, bukan hanya jubah kami. Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kiranya terus memampukan kami hidup dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Kami berdoa di sore ini Tuhan, menyerahkan kehidupan pemerintah bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati mereka dalam segala daya upayanya Tuhan, mensejahterakan kami warga masyarakat. Berkati usaha pemerintah bangsa kami Tuhan dalam penanggulangan virus COVID-19. Berkati juga ya Tuhan tenaga kesehatan yang terus berjuang saat ini di garda terdepan bagi mereka penderita
COVID. Kiranya ya Tuhan, Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita bagi mereka dalam mengangkat tugas tanggung jawabnya. Kami menyadari sungguh Tuhan, kami hanyalah debu yang penuh dengan kelemahan dan kerapuhan. Kami tidak memiliki kuasa sedikit pun atas segala hal yang kami miliki dalam hidup kami. Karenanya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kalau kami masih boleh bekerja hingga saat ini, kami masih boleh berkarya hingga saat ini, kiranya sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami boleh kami pakai dengan baik. Kalau kami masih boleh bersekolah dalam segala keterbatasan, kalau kami masih boleh menikmati kehidupan bersama keluarga kami, berkumpul di tengah-tengah pandemi ini, ajar kami Tuhan untuk bersyukur atas semua itu. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang lemah, saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Mereka yang dalam proses isolasi mandiri saat ini, Tuhan pun kiranya menguatkan. Dan biarlah di dalam semua itu kuasa Tuhan nyata bagi semuanya. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk persembahan syukur yang boleh kami bawa saat ini. Ini semua berkat Tuhan yang kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan lewat pelayanan di jemaat-Mu. Berkati apa yang kami bawa, berkati orang yang Tuhan pakai untuk mengelolanya, berkati juga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Kiranya hikmat bijaksana boleh memenuhi kami, mengelola berkat-berkat Tuhan ini. Hidup kami ke depan, sungguh kami tidak tahu Tuhan. Karenanya dalam segala kerapuhan kami terus menyerahkan kehidupan kami. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Kasih, tuntun, pegang, iring kami Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami hadapi ke depan, sebesar apapun badai hidup menerpa kami mampu, kami kuat, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami. Dengarkan kami, jawab kami bukan seturut kehendak kami, tapi kiranya hanya kehendak Tuhan yang penuh dengan damai dan sejahteralah, yang kiranya Tuhan senantiasa nyatakan dalam hidup kami. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Senantiasalah memohon kepada Allah dengan untuk dikuduskan seperti kerinduan pemazmur. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Adaikan ni opuang laum paket tungki, umpoga umailona, ungkamayai padangki. Adaikan ni opuangki, laum pake atungki, umpoga umaelona, ungkamayai padangki. Sorongan kan kaki kitoi katonan manda, susu tang latih beru, turu paporayang mi. Nasa kerangan-rangan same
membakar-bakarna. Tomai tomeng kaola, mati kaleni buah. Pergilah ke dalam kehidupanmu, nyatakanlah pertobatan yang sungguh sebagai wujud respon atas anugerah Allah. Arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah Rabu Abu pada sore hari ini, sekali lagi kita memuji Tuhan. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Demikianlah ibadah Rabu Abu kita pada sore hari ini. Dari gedung gereja Jemaat Rantepao, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun berada, yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami secara virtual di dalam ibadah Rabu Abu pada sore hari ini. Selamat memasuki dan menghayati minggu-minggu Prapaskah yang diawali Rabu Abu pada saat ini. Kasih Tuhan akan terus menuntun kita sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti
dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.